Hampir saja berhasil, tetapi saya tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Tianji Wuji memandang Feng Wanli dalam kehampaan, badan hangus hitam seperti arang, tanpa kemiripan dengan kehidupan. Untuk membantu Feng Wanli melewati kesengsaraan, dia tidak hanya mengirimkan dan suci yang ekstrim, dia juga mengorbankan nyawa 100.000 murid klan Yin Yang, tetapi hasil yang dia dapatkan sulit diterima oleh Tianji Wuji. Tianji meraung ke langit. Tepat pada saat ini, hanya badan Feng Wanli yang hangus dan menghitam yang terlihat jatuh lurus ke bawah dari kehampaan ke tanah. Saya menggunakan nyawa 100.000 orang untuk membantu Anda melewati kesengsaraan, bagaimana Anda bisa mati? Feng Wanli, bangunlah untukku. Mata Tianji memerah saat dia meraung. Tiba-tiba, badan hitam hangus seperti arang itu bergerak sedikit. Hah, tidak mati. Hahaha. Tianji menemukan detail ini dan langsung terlihat sangat gembira. Feng Wanli tidak mati, yang berarti dia telah berhasil dalam kesengsaraannya, dan klan Yin yang memiliki kultivator raja bijak tambahan. Namun, setelah badan Feng Wanli bergerak sejenak, tidak ada gerakan lebih lanjut. Kakak Feng, Tianji Wuji mengambil satu langkah di depan Feng Wanli dan hendak membantunya berdiri ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Feng Wanli telah jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia masih tidak sadarkan diri ketika dia sudah berhasil melewati ambang pintu? Pada umumnya hanya ada dua skenario bagi seorang praktisi Siulian untuk melewati ambang batas. Yang pertama adalah berhasil melewati ambang batas dan terobosan dalam Siulian. Yang kedua adalah gagal melewati ambang batas dan meninggal dunia. Ini adalah pertama kalinya Wuji Tianzun melihat situasi seperti Feng Wanli, yang telah berhasil melakukan transisi, tetapi mengalami koma. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada topi jiwa surgawi Feng Wanli untuk memeriksa kondisi fisik Feng Wanli. Terluki oleh Dao Agung. Wajah Tianji berubah. Bagi para pembudidaya, Luki Grid Dao adalah yang paling sulit untuk diobati, dan meskipun Feng Wanli telah berhasil selamat dari 9 kesengsaraan surgawi, dia sekarang berada di nafas terakhirnya, dengan sisa waktu maksimal setengah jam untuk hidup. Tanpa ragu sedikit pun, Tianji Wuji segera memutar prana sejatinya. Dalam sekejap, prana agung yang agung keluar dengan deras dari telapak tangannya dan mengalir ke dalam topi jiwa surgawi Feng Wanli, dan dengan demikian mengalir melalui 8 meridian. Tanpa diduga, itu tidak efektif. Kemudian, Tianji menarik telapak tangannya dan dengan cepat mengeluarkan pil suci ekstrim dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Wanli. Feng Wanli memakan dan suci ekstrim dan masih tidak bereaksi. Begitu Tianji menjadi kejam, dia langsung mengeluarkan 10 pil suci ekstrim dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Wanli. Setelah Feng Wanli memakan pil suci, tidak hanya Luki pada Grid Dao tidak membaik sedikit pun, dia bahkan tidak bangun dari koma. Tianji mengeluarkan botol giok lain dan menuangkan setetes cairan merah darinya seolah-olah itu adalah tetesan embun, menjentikkan jarinya dan memasukkannya ke dalam mulut Feng Wanli. Setelah beberapa detik, batuk, Feng Wanli membuka kelopak matanya sambil batuk darah. Kegembiraan muncul di wajah Wuji Tianzun saat dia bertanya, "Patua Feng, bagaimana perasaanmu?" Feng Wanli dengan lemah berkata, "Guru klan, saya sekarat." Wuji Tianzun berkata dengan wajah tegas, "Feng Laozi, jangan bicara omong kosong, kita bersaudara masih harus menyapu Gurun Timur. Master Klan, saya telah menderita cedera yang sangat serius pada Grid Dao, saya tidak bisa hidup lebih lama lagi, saya khawatir saya tidak akan bisa mengikuti Master Klan melintasi Gurun Timur lagi." Feng Wanli berkata dengan sedih, "Maafkan aku ketua klan, akulah yang telah mengecewakanmu. Sepanjang hidupku, hal yang paling kubanggakan adalah mengakui guru klan sebagai kakak laki-lakiku. Kakak, saya harap setiap tahun di masa depan, pada hari peringatan kematian saya, Anda dapat datang ke makam saya untuk melihat saya dan berbicara dengan saya." Wuji Tianzun menyela kata-kata Feng Wanli, "Kakak Feng, jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu." Feng Wanli meraih tangan Wuji Tianzun dan berkata, "Kakak, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, aku terluki oleh Dao Agung, langitlah yang mencoba menjemputku." Tianji Wuji berkata dengan suara dingin, "Jika saya tidak mengizinkannya, bahkan surga tidak akan pernah menerima Anda. Kakak Feng, jangan menyerah. Percayalah, aku pasti bisa menyelamatkanmu."
Setelah Wu Ji Tianzun selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan meninju celah di kekosongan sebelum melangkah masuk dengan Feng Wanli di pelukannya. 30.000 mil jauhnya dari markas besar klan Yin Yang, ada sebuah kota kecil bernama Kota Tianyuan. Meskipun kota kecil ini hanya memiliki populasi lebih dari 1,5 juta orang, namun karena letaknya yang dekat dengan markas besar klan Yin Yang, selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang berani menabur gandum liar di sini, seakan-akan kota ini adalah tanah yang murni. Akibatnya, orang-orang di sini hidup dengan damai dan santai. Hari ini seperti hari-hari lainnya. Para pria di kota kecil ini bermain catur di jalan, berjalan-jalan dengan anjing mereka, minum teh dan mendengarkan musik, dan para wanita berbicara tentang pemerah pipi, menanam bunga dan mengasuh anak. Tiba-tiba, keagungan yang sangat besar turun dari langit dan menyelimuti seluruh kota Tianyuan. Dalam sekejap, orang-orang gemetar ketakutan dan panik, dengan perasaan bahwa jiwa mereka tidak melekat pada badan mereka. Siapa? Penguasa kota-kota Tianyuan, muncul di atas atap mansion, menatap ke dalam kehampaan, dengan dingin meraung, kota Tianyuan berada di bawah yurisdiksi klan Yin Yang, orang suci macam apa yang bergegas ke sini untuk mendatangkan malapetaka, masih belum cukup cepat untuk melaporkan namanya. Pada saat ini, sebuah celah muncul di kehampaan, dan Tianji Wuji keluar dari dalam dengan Feng Wanli di pelukannya. Ini aku. Ketika penguasa kota-kota Tianyuan melihat Tianji Wuji, dia buru-buru berlutut dan berkata dengan gentar, "Saya tidak tahu bahwa pemimpin klan telah datang berkunjung. Bawahan saya telah melewatkan sambutan, tolong tebuslah dosa-dosa Anda." Sebelum penguasa kota-kota Tianyuan selesai berbicara, badan tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Tekanan agung berasal dari Tianji, dan pada saat berikutnya, hanya orang-orang di kota itu, seperti debu tebal, yang tersapu ke udara. Di mana orang-orang biasa pernah mengalami situasi seperti ini, dan dalam kepanikan, mereka memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa. "Pemimpin klan, ampuni hidupmu. Tolong biarkan kami pergi. Kami bersumpah untuk melayani pemimpin klan sampai mati. Mohon pemimpin klan untuk melepaskan kami." Ada lebih dari sekadar ratapan. Entah itu orang tua yang sudah tua atau bayi yang baru lahir, semuanya muncul di udara saat ini. Jumlahnya lebih dari 1,5 juta orang. Karena kamu telah bersumpah setia pada kursi ini, pergilah ke neraka. Saat kata-kata Tianji Wuji jatuh, aureole surgawi semua orang meledak, dan darah melesat ke langit, akhirnya mengembun menjadi gelombang darah di udara. "Kakak Feng, pergilah." Tianji Wuji mengirim Feng Wanli ke dalam gelombang darah dengan tamparan, lalu menyaksikan lebih dari 1,5 juta orang berubah menjadi mayat kering berwajah muram, dan bukannya menunjukkan sedikit rasa kasihan, dia masih agak jijik. Siapa yang merasa jijik dengan wajah mengerikan seperti itu bahkan setelah kematian? Tangan kanan Tianji Wuji berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mencakup radius 1.000 mil dan menamparkan ke bawah. Lebih dari 1,5 juta mayat kering, langsung berubah menjadi bubuk, dan seluruh kota Tianyuan, dalam sekejap, menjadi asap. Ini adalah dunia kultivasi, di mana yang kuat dihormati dan kehidupan manusia seperti rumput. Setelah Wuji Tianzun menyelesaikan semua ini, dia berdiri di samping, tangannya di belakang punggung, mengamati gelombang darah di kehampaan. Setelah 10 menit atau lebih, gelombang darah diserap oleh Feng Wanli sebanyak yang mereka bisa, hanya untuk melihat Feng Wanli berdiri di kehampaan, meskipun badan masih hitam pekat, sepasang matanya dipenuhi dengan cahaya langit. Berhasil, wajah Tianji sangat gembira. Segera setelah itu, dia hanya melihat kulit arif Feng Wanli yang hangus jatuh dan kulitnya mulai terlahir kembali. Segera, Feng Wanli tampak seperti orang yang berbeda. Setelah kulit lama di permukaan badan rontok, kulit yang baru lahir berkilauan dengan cahaya yang berharga dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Feng Wanli menemukan sebuah jubah hitam dan memakainya, rambutnya yang panjang berkibar, wajahnya seolah-olah berusia 30 atau 40 tahun, seolah-olah roh yang abadi telah hidup kembali. "Kakak Feng, selamat." Tianji Wuji memberi selamat dengan senyuman di wajahnya. Dia telah menggunakan 600.000 pengorbanan manusia dan selusin atau lebih pil suci ekstrim, akhirnya, menyebabkan Feng Wanli sembuh dari luki-lukinya dan berhasil menembus ke alam Raja Bijak. Feng Wanli mengambil langkah di depan Wuji Tianzun,
menjatuhkan diri, dan berlutut, berkata dengan mata merah, "Aku bisa bertahan hidup, semua berkat bantuan kakak. Kakak memiliki anugerah untuk membangun kembali diriku. Mulai sekarang, hidupku adalah milik kakak. Kita adalah saudara, mengapa harus sopan?" Wu Ji Tianzun melangkah maju dan membantu Feng Wanli berdiri. Feng Wanli berkata, "Untuk membantu saya menerobos dan membantu saya menyembuhkan luki saya kehilangan nyawa begitu banyak orang, kakak, saya minta maaf." "Kakak, jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu." Wu Ji Tianzun berkata, "Untukmu, jangankan hanya mengorbankan ratusan ribu nyawa, bahkan jika aku mengorbankan jutaan dan jutaan nyawa, aku tidak akan keberatan." Ini adalah kata-kata yang tulus dari Tianji. Baginya, menggunakan ratusan ribu nyawa untuk ditukar dengan kultivator Sage King, pertukaran itu terlalu berharga. Seorang raja bijak, itu adalah eksistensi tertinggi di dunia kultivasi. Bahkan klan perbaikan surga dan 3 tanah suci besar, masing-masing klan mereka hanya memiliki 1 raja bijak. Dengan kata lain, 1 kultivator raja bijak sudah cukup untuk memulai sebuah klan. Dan sekarang setelah klan Yin yang memiliki 2 raja suci, dalam pandangan Tianji, itu pasti bisa menyapu seluruh tanah sisa timur. Feng Wanli berkata, "Kakak, aku tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Bagaimanapun juga, kamu memberiku hidup ini, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang." "Bagus." Tianji tersenyum bahagia. Selama ini adalah saat yang paling membahagiakan baginya. Feng Wanli juga sangat bersemangat saat ini, setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil menembus alam raja bijak, dan bersemangat. Tentu saja, sesuatu yang sebesar menerobos Sage King secara alami harus dibagikan dengan seseorang. Feng Wanli tersenyum dan berkata, "Kakak, sudah lama sekali aku tidak melihat para senior itu, kembalilah ke klan dan kumpulkan mereka, malam ini kita tidak akan mabuk. Ada juga muridmu Qitian, aku cukup suka anak itu, panggil dia juga. Sudah lama sekali, aku ingin tahu, apakah mereka sudah membaik selama bertahun-tahun." Tianji Uji menghela nafas panjang, "Aduh, kakak tua, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat Qitian dan para senior itu." "Kenapa?" Feng Wanli berkata dengan ragu, "Mungkinkah mereka sedang menjalankan misi? Ku bilang, ketika aku melewati ambang pintu dan membuat keributan besar, kenapa aku tidak melihat mereka?" "Tidak masalah, kita akan berkumpul lagi saat mereka kembali." Wu Ji Tianzun berkata, "Mereka sudah meninggal." "Apa?" Hati Feng Wanli terkejut saat dia bertanya, "Qitian juga sudah mati?" Tianji Uji berkata dengan suara yang dalam, "Mereka semua sudah mati." Feng Wanli sangat marah, "Kakak, katakan padaku siapa yang melakukannya. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang untuk membalaskan dendam para senior dan Qitian. Masalah ini panjang ceritanya, mari kita bahas nanti." Wu Ji berkata, "Sekarang aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting. 3 hari dari sekarang, aku akan menyerang klan pedang King Yun." Feng Wanli sangat senang mendengar ini. Karena dia tahu bahwa selama dia menghancurkan klan pedang King Yun, maka klan Yin yang akan dapat meminta klan nomor 1 di tanah sisa timur. Yang paling penting, dia telah menerobos raja bijak dan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat tanda. "Kakak, apakah semuanya sudah siap?" Feng Wanli bertanya. "Semuanya sudah siap, saya sudah membuat kesepakatan dengan klan perbaikan surga dan 3 tempat suci besar. 3 hari kemudian, 5 faksi kita akan menyerang bersama untuk memusnahkan klan pedang King Yun." "Ups." Wu Ji Tianzun tiba-tiba berseru, "Tidak bagus." Petik 2. "Ada apa kakak?" Feng Wanli bingung. Tianji berkata, "Jika saya tahu bahwa Anda akan menerobos raja bijak saat ini, lalu mengapa saya masih bekerja sama dengan klan pengubah surga dan tanah suci 3 hari? Saya berjanji kepada mereka bahwa ketika klan pedang awan hijau dihancurkan, saya akan berbagi 40% keuntungan dengan mereka. Dengan kau dan aku bergabung, ditambah dengan orang dalamku di klan pedang King Yun, kita bahkan tidak membutuhkan upaya 4 faksi mereka untuk memusnahkan klan pedang King Yun, sebuah kerugian besar." Mata Feng Wanli berbinar saat dia berkata, "Kakak, aku punya ide. Apa yang kamu diskusikan dengan 4 faksi adalah membantai klan pedang King Yun 3 hari kemudian, jadi mengapa kita tidak maju dan menyerang klan pedang King Yun besok?
Kalau begitu, pada saat 4 faksi tiba di klan pedang King Yun 3 hari kemudian, klan pedang King Yun pasti sudah lama dihancurkan oleh kita, dan semua harta karun ada di saku kita. Tapi jika kita melakukan itu, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari 4 faksi, tapi itu tidak masalah. Sekarang setelah aku menerobos ke alam Raja Bijak, jika keempat faksi itu masuk akal, maka mereka tidak akan menyebut gertakan kita. Bagaimana menurut kakak? Wuji mengangguk. Kakak Feng, ini adalah ide yang bagus dari Anda, ayo lakukan. Pada saat itu, jika ada di antara 4 faksi yang tidak puas, maka kita akan memusnahkan mereka. Atau bahkan, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan klan perbaikan surga dan 3 tanah suci sekaligus. Dengan begitu klan Yin yang kita tidak hanya menjadi klan nomor 1 di tanah sisa timur, tapi kita akan menguasai seluruh tanah sisa timur. Untuk sesaat, hati Tianji Wuji dipenuhi dengan keagungan, dan ia merasa seperti memegang angin dan awan dunia di tangannya. Memerintah tanah rampasan timur, itu akan menjadi kehormatan besar yang menarik untuk dipikirkan. Feng Wanli tertawa, aku tidak tertarik untuk memerintah tanah terbuang timur, tapi apa yang ingin kakak lakukan, aku akan mendukung tanpa syarat. Mulai sekarang, aku adalah pedang di tangan kakak, siapapun yang kakak suruh memusnahkan, aku akan memusnahkan. Kakak yang baik, Wuji Tianzun menepuk pundak Feng Wanli dan berkata, ayo kembali dan minum, besok kita akan membantai klan pedang King Yun. Feng Wanli tersenyum dan setuju, bagus. Di hari berikutnya, Wuji Tianzun dan Feng Wanli datang ke aula leluhur klan Yin Yang dan menyembah leluhur klan Yin Yang sebelum mereka berdua muncul di kehampaan. Di bawah Wuji Tianzun mengendarai kilin ungu, dan Feng Wanli mengendarai singa emas berkepala 9, kedua binatang langit itu telah mencapai usia dewasa dan lebih kuat dari orang suci biasa. Mereka sangat agung. Pada saat ini, di atas 9 langit, matahari tidak terlihat, dan awan tebal-tebal, membuatnya tampak agak menyedihkan dan suram. Tianji memandang ke kejauhan, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah ilusi di matanya, sangat menakutkan. Badan memancarkan aura yang kuat, dan niat pertempurannya yang menakutkan seperti gunung berapi yang meletus, menghantam 9 surga. Jauh di atas langit, awan-awan tampak tersapu oleh aura di badan Supreme Wuji Tianzun, dan sinar matahari kemasan tumpah dari celah-celah di awan, seolah-olah telah membungkus markas besar klan Yin Yang dengan lapisan cahaya suci. Ini pergi, bantai gunung awan dan hancurkan matahari ungu. Aku tidak akan kembali sampai aku memecahkan awan hijau. Berangkat, Wuji Tianzun dan Feng Wanli mengendarai binatang langit mereka melintasi kehampaan, langsung menuju ke klan pedang King Yun. Aura membunuh mereka membentang sejauh 30.000 mil. Seperempat jam kemudian, tiba-tiba, 2 sosok muncul dari celah kekosongan. Itu tidak lain adalah Tianji dan Feng Wanli. Salah satu dari mereka mengendarai kilin ungu dan yang lainnya mengendarai singa emas saat mereka muncul di perbatasan antara klan Yin Yang dan klan pedang King Yun. Kota di depan sana adalah wilayah kekuasaan klan pedang awan hijau. Tianji Wuji berkata. Feng Wanli melihat ke depan, tidak jauh dari garis perbatasan, ada sebuah kota bernama Kota Tianqi. Kota Tianqi dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya dan memiliki pemandangan yang indah. Feng Wanli menamparkan pantat singa emas yang sedang duduk. Singa emas itu sepertinya mengerti maksud tuannya dan mendesis ke langit mengaum. Gelombang suara yang menakutkan menyebar, seketika kehampaan terdistorsi, pohon-pohon kuno hancur, dan bahkan tembok kota yang tinggi runtuh seketika. Serangan musuh! Serangan musuh! Kota Tianqi berada dalam kekacauan. Kekuatan binatang buas dewasa terlalu menakutkan, seperti gelombang yang mengejutkan yang menyapu. Tepat pada saat ini, mencekik peluit pedang, seperti raungan naga, disertai dengan aura yang kuat naik ke langit. Itu adalah seorang pria tua. Dia memiliki rambut beruban, wajahnya penuh keriput, dan kidarehnya hampir mengering, jadi jelas bahwa orang ini tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Namun, punggung orang tua itu lurus seolah-olah dia adalah sebuah lembing, dan dia membawa pedang panjang di tangannya. Siapa yang datang ke kota Tianqi saya untuk membuat kekacauan? Orang tua itu meraung dengan keras, suaranya seperti guntur surgawi yang meledak. Detik berikutnya, pupil mata orang tua itu menyusut dengan keras.
Itu karena dia melihat Wu Ji Tianxun dan Feng Wanli. Hati lelaki tua itu dipenuhi dengan kegelisahan saat dia mengacungkan tangannya dan dengan sopan berkata, "Saya tidak tahu bahwa Tianji dan Penatua Feng datang berkunjung, jadi saya harap Anda akan bersabar jika saya tidak dapat menyambut Anda. Anda adalah penguasa kota-kota Tianqi." Dalam kehampaan, suara agung Feng Wanli terdengar, dipenuhi dengan rasa tertekan. Tepat sekali, orang tua itu mengangguk dan bertanya dengan ragu-ragu, "Aku ingin tahu untuk apa Tianji dan Penatua Feng datang ke kota Tianqi. Untuk memberimu dua pilihan, menyerah atau mati." Suara Feng Wanli sombong dan luar biasa, seolah-olah tidak ada yang bisa menentangnya. Jantung lelaki tua itu berdebar, mungkinkah klan Yin yang mencoba menghancurkan klan pedang King Yun? Melihat lelaki tua itu tidak berbicara, Feng Wanli berkata, "Karena Anda tidak berbicara, maka senior ini akan memilih untuk Anda." Kata-kata itu jatuh, badan Feng Wanli memancarkan aura pembunuh yang dingin. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata, "Saya adalah murid dari klan pedang awan hijau, saya lebih suka hidup berdiri, tidak pernah mati berlutut, meskipun saya bukan lawan Anda, saya tidak akan pernah tunduk." Saat kata-kata lelaki tua itu jatuh, dia mengambil inisiatif untuk membunuh ke arah Feng Wanli, pedang panjangnya diayunkan dengan aura pedang. Harus dikatakan bahwa meskipun orang tua itu sudah dalam badan yang membusuk, kekuatannya tidak lemah, dan pencapaian seni pedangnya secara khusus cukup luar biasa. Sangat disayangkan bahwa dia hanya berada di tahap tengah Tongshan. Kalian hanyalah seekor semut, beraninya kau menggunakan pedangmu melawan senior ini, kematian saja tidak cukup. Feng Wanli tertawa dingin, dan bukannya bergerak sendiri, dia dengan lembut menepuk singa emas yang dia duduki. Mengaum, singa emas itu mengaum dan gelombang suara menyapu. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang hebat, dan gunung-gunung runtuh, seakan-akan dunia akan segera berakhir. Orang tua itu meraung sedih. Bahkan sebelum dia bisa mendekati Feng Wanli, badan hancur berkeping-keping oleh gelombang suara singa emas, dari menodai langit, dan dia mati di tempat. Masih ada ribuan murid klan pedang King Yun di kota Tianqi, dan ketika mereka bergegas keluar dengan pedang mereka kebetulan melihat orang tua itu terbunuh, dan masing-masing dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka menggigil kedinginan. "Hari ini, kami akan memusnahkan klan pedang King Yun, jika Anda dan yang lainnya berakal sehat, segera berlutut dan tunduk, atau Anda akan dibunuh tanpa ampun." Feng Wanli memiliki wajah dingin, menurutnya, murid-murid dari klan pedang King Yun dengan kultivasi rendah dan lemah ini pasti tidak akan melawan. Namun, 5 detik kemudian, balaskan dendam penguasa kota. Orang-orang King Yun bersumpah untuk mati. Ribuan murid klan pedang awan hijau, tidak ada satupun yang tunduk dan bahkan memegang pedang mereka untuk membunuh Feng Wanli. Meskipun mereka semua tahu bahwa langkah ini pasti akan menyebabkan kematian, mereka benar-benar mencari kematian. Feng Wanli mendengus dingin, melepaskan aura seorang raja bijak, menghancurkannya seolah-olah itu adalah gunung. Murid-murid klan pedang awan hijau itu, satu persatu, badan mereka hancur berkeping-keping, menumpahkan darah seperti hujan. Segera setelah itu, Feng Wanli mengulurkan tangan besar, seperti awan gelap, dan menekan ke arah kota Tianqi, siap untuk menamparnya hingga terlupakan. "Hentikan!" Tianji Wuji berbicara. Tangan besar Feng Wanli berhenti di udara dan bertanya, "Kakak, jangan berbelas kasihan, kami ingin membasmi klan pedang King Yun sampai ke akar-akarnya kali ini." Tianji Wuji tertawa, "Pernahkah Anda melihat saya bersikap lunak pada musuh saya?" "Kamu benar, kita akan membasmi klan pedang King Yun sampai ke akar-akarnya kali ini. Namun, kami hanya menargetkan orang-orang dari klan pedang King Yun, orang-orang di kota, tidak perlu membunuh mereka. Ketika klan pedang King Yun dihancurkan, kota Tianqi akan menjadi wilayah klan Yin Yang, dan orang-orang di kota itu akan menjadi subjek kami. Jika kita membunuh mereka semua, bahkan jika kau dan aku mencapai puncak, apa gunanya? Bagaimana menurutmu?" "Aku akan mendengarkanmu." Feng Wanli menarik tangannya dan berkata, "Kakak, selanjutnya, mengapa kita tidak membunuh satu kota dalam satu waktu, membunuh semua penguasa kota di bawah yurisdiksi klan pedang awan hijau, dan membunuh sampai ke markas klan pedang awan hijau?" Wu Ji Tianxun tertawa dan berkata, "Kurasa tanganmu gatal, kan?
Masih kakak laki-laki yang mengerti aku. Feng Wanli dengan panas tertawa, setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, saya bahkan belum pernah menyerang siapapun, pedang besar saya sudah lama lapar dan haus. Wuji Tianzun berkata, klan pedang King Yun adalah klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, mereka memiliki lebih banyak kota di bawah yurisdiksi mereka daripada klan Yin yang kita, jika kita membunuh mereka sampai ke sana, itu akan memakan banyak waktu. Selain itu, membantai begitu banyak penguasa kota pasti akan membuat keributan, dan jika kita membuat klan perbaikan surga dan 3 tanah suci besar menyadarinya, itu akan menjadi kerugian. Lebih jauh lagi, setelah membunuh semua penguasa kota itu, siapa yang akan mengelola kota untuk kita di masa depan? Saya pikir lebih baik jika kita tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju ke markas besar klan pedang awan hijau. Feng Wanli mengangguk, kakak sangat benar. Ketika kita menghancurkan klan pedang King Yun, kita akan membunuh sejumlah penguasa kota itu dan merekrut sejumlah dari mereka, sehingga akan ada seseorang yang mengelola kota untuk kita di masa depan. Wuji Tianzun tertawa, selain itu, kultivasi tertinggi dari para penguasa kota itu hanyalah puncak Tongshen. Anda bahkan tidak perlu bergerak, Anda dapat dengan mudah menghancurkan mereka sampai mati dengan melepaskan niat membunuh Anda, betapa membosankannya itu. Ada beberapa ahli di markas besar klan pedang awan hijau. Jangan khawatir, saat kita sampai di markas besar klan pedang awan hijau, aku akan mengawasi dari pinggir lapangan, dan kamu bisa menyerang sesuka hatimu, sehingga kamu bisa membunuh sesuka hatimu. Feng Wanli sangat gembira, terima kasih banyak, kakak. Wuji Tianzun berkata, kita adalah saudara. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku, di masa depan kita akan berbagi kesulitan yang sama dan berbagi berkat yang sama. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, kita akan dapat menyapu tanah Gurun Timur dan dengan bangga memandang dunia. Ayo pergi. Pada saat itu, kedua binatang langit itu membawa Wuji Tianzun dan Feng Wanli, membanting celah kekosongan terlebih dahulu dan langsung menuju markas besar klan pedang King Yun. 2 jam kemudian, Tianji dan Feng Wanli keluar dari celah kehampaan lagi, mata mereka seperti cahaya langit, menembus kehampaan. Hanya 1000 mil jauhnya, ada pegunungan yang bergulung-gulung. Pegunungan itu megah, tingginya mencapai 10.000 kaki, dengan aura yang sangat agung, seperti naga langit yang sedang bertransformasi, dan dari kejauhan, cuacanya sangat indah. Di dalam pegunungan itu, ada hampir 100 puncak. Setiap puncaknya sangat tinggi, seperti pedang langit yang tertancap terbalik di tanah, menusuk langsung ke awan. Pada saat yang sama, ada banyak istana yang dibangun di atas setiap puncak, dengan pegunungan yang berat, terbungkus di antara awan dan kabut, seperti istana Siurgawi, yang sangat memukau. Di sanalah markas besar klan pedang awan hijau. Feng Wanli sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melafalkan. Ada beberapa langit awan di pegunungan, dengan dinding merah dan ubin hijau yang menutupinya, ada pegunungan yang berat dan istana, setengah gunung, setengah awan, setengah dewa. Wuji Tianzun berkata, puisi yang bagus. Aku telah membuat kakak tertawa. Feng Wanli menatap ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, layak menjadi klan nomor 1 di Padang Gurun Timur, itu bahkan lebih mengesankan daripada markas besar klan Yin yang kita. Wuji Tianzun berkata, sebentar lagi, ini akan menjadi wilayah kita. Feng Wanli mengangguk dan berkata, setelah hari ini, tempat ini akan menjadi milik klan Yin yang kita. Ayo pergi, biarkan orang-orang dari klan pedang awan hijau, lihat betapa kuatnya kita. Wuji Tianzun dan Feng Wanli hendak bergerak maju ketika tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Wuji Tianzun. Penguasa langit, kita belum terlambat, bukan? Sky Sovereign Wuji mengangkat alis, hanya dengan mendengarkan suara itu, dia tahu bahwa itu adalah Dewa Suci Taichu. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Saat penguasa langit yang tak tertandingi bingung, kekosongan itu terbuka dan sebuah kapal perang perunggu besar muncul. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa di atas kapal perang perunggu itu berdiri para ahli dari 3 tanah suci besar dan klan pengubah surga. Xiao Chonglou dan 3 Saint Lord berdiri di depan kelompok, dan di belakang mereka, ada 20 kultivator Saint. Feng Wanli mentransmisikan suaranya dan bertanya,
Kakak, bukankah kalian telah mendiskusikan bahwa kalian akan menyerang klan pedang King Yun 3 hari kemudian? Mengapa orang-orang ini ada di sini? Tidak jelas. Wuji Tianzun mengikuti dan bertanya dengan keras, sesama Taois, mengapa kalian datang? Xiao Chonglou tersenyum dan bertanya, penguasa Surgawi, bukankah kita setuju untuk menyerang klan pedang King Yun 3 hari kemudian? Mengapa kamu ada di sini sekarang? Yo, bukankah ini Penatua Feng? Aku sudah lama tidak melihatmu, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mata Xiao Chonglou sedikit menyipit saat dia melihat kultivasi Feng Wanli dan agak terkejut di dalam hatinya. Aku berkata mengapa Tianji Wuji tiba-tiba ingin menghancurkan klan pedang King Yun, jadi ternyata Feng Wanli juga telah menerobos Raja Bijak. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan klan pedang King Yun untuk membuat klan Yin yang sedikit terluki, sehingga kami, klan perbaikan surga, dapat memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Sekarang sepertinya aku takut Gurun Timur masih akan menjadi dunia klan Yin yang di masa depan. Untungnya, saya terus mengawasi, jika tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari menyerang klan pedang King Yun kali ini. Setelah pergi dari klan Yin yang kemarin, Xiao Chonglou berdiskusi dengan 3 guru suci dan memutuskan untuk bergegas ke klan pedang King Yun sebelumnya. Ini karena Wuji Surgawi telah mengatakan bahwa penguasa Surgawi Matahari Ungu dan formasi besar yang melindungi klan akan diserahkan kepada Wuji Surgawi untuk diselesaikan, yang berarti bahwa klan pengubah surga dan 3 tanah suci akan bisa mendapatkan sepotong kue tanpa harus berusaha keras. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi klan perbaikan surga dan 3 tanah suci besar. Xiao Chonglou memikirkannya dan memutuskan bahwa lebih baik bergegas ke klan pedang King Yun lebih awal, dia khawatir Tianji akan meninggalkan mereka sendirian. Sekarang sepertinya dia telah menebak dengan benar. Tianji memang bersiap untuk bergerak lebih awal. Di saat yang sama, 3 Tuan Suci juga senang bahwa mereka telah mendengarkan Xiao Chonglou. Jika tidak, jika mereka kembali untuk menyerang klan pedang King Yun sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, klan pedang King Yun pasti sudah lama dimusnahkan oleh Tianji, dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dengan cara apapun. Feng Wanli melengkungkan tangannya ke arah Xiao Chonglou dan beberapa Tuan Suci dan tertawa. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa kabar, pemimpin klan Xiao dan semua rekan Taois, selamat tinggal. Penguasa suci kekacauan menggaruk kepalanya dan berkata, apa yang kamu maksud dengan selamat tinggal dan ketidakbahagiaan? Wanita kecil itu semakin tua dan semakin tua. Tetapi itu adalah Penatua Feng, kamu telah menjadi muda dan tampan. Di lain waktu ketika kamu bebas, ingatlah untuk datang ke tanah suci kekacauan kami untuk melihat-lihat. Wanita kecil itu secara pribadi akan menemanimu. Gaya Chaos Holy Lord masih utuh. Setelah mengatakan itu, dia bahkan meremas matanya ke arah Feng Wanli, diam-diam mengedipkan mata. Benda jorok, aku menyukainya. Feng Wanli mengerutkan kening dan berkata, baiklah, aku akan mencarimu saat aku bebas. Kemudian, Feng Wanli bertanya pada Xiao Chonglou, benar kakak Xiao, mengapa kalian ada di sini? Saya hendak bertanya mengapa Anda di sini. Xiao Chonglou tahu betul apa yang dipikirkan oleh Tianji Wuji dan Feng Wanli dan berkata sambil tersenyum, tidak, kemarin Tianji mendekati kami untuk mendiskusikan penyerangan terhadap klan pedang King Yun dalam 3 hari. Tianji juga mengatakan bahwa Tianji Xiang dan formasi pelindung klan pedang King Yun diberikan kepadanya untuk diselesaikan. Kami kembali dan memikirkannya, dan merasa bahwa 4 faksi kami pada dasarnya tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan 10% bagian dari keuntungan, dan kami sedikit gembira di dalam hati. Jadi setelah beberapa dari kami mendiskusikannya, kami memutuskan untuk bergegas ke sini sebelumnya untuk melihat situasinya, dan sementara itu, melihat apakah ada sesuatu yang perlu kami kontribusikan. Berbohong ke neraka, Tianji mendengus dalam hatinya dan mengutuk, aku tidak menyangka beberapa orang ini cukup licik. Feng Wanli tertawa, jadi begitulah, sepertinya para pahlawan saling bertatapan, kami juga sudah datang lebih dulu untuk memata-matai situasi. Xiao Chonglou memandang Tianji Wuji dan bertanya, Tianji, aku ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Sky Sovereign Wuji berkata, karena kita sudah berkumpul, akan lebih baik untuk memilih hari dan menyerang klan pedang King Yun hari ini, bagaimana menurut kalian semua? Bagus, Xiao Chonglou setuju dalam satu tegukan.
Ketiga Saint Lord juga mengangguk setuju. Penguasa Surgawi Wuji kemudian menambahkan, "Tuan-tuan, karena kita sekutu dan kita semua menyerang klan pedang King Yun bersama-sama, kalian masih perlu berkontribusi. Menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, saya akan mengurus penguasa Surgawi Matahari Ungu dan susunan pelindung klan pedang awan hijau. Untuk masalah lainnya, saya akan menyerahkannya kepada kalian untuk menyelesaikannya. Bagaimana menurut kalian semua?" Xiao Chonglou bertanya, "Bagaimana dengan Yun San?" Feng Wanli berkata, "Serahkan Yun San padaku untuk menyelesaikannya." "Baiklah, saya setuju." Xiao Chonglou tersenyum dan setuju. Ketiga Saint Lord juga mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dengan hal itu. "Tianji, putri kecilku punya lamaran." Chaos Saint Lord berkata dengan suara lembut, "Mengapa kita tidak memasuki klan pedang King Yun tanpa diketahui dan mengeluarkan semua ahlinya?" "Maksudmu pembunuhan?" Penguasa Surgawi yang tak tertandingi bertanya. Chaotic Saint Lord tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 5 faksi kita berkumpul bersama, dan kita memiliki banyak ahli seperti yang kita miliki, jadi mengapa kita perlu melakukan sesuatu seperti mencuri?" Penguasa Surgawi Wuji berkata dengan muram, "Hari ini, kita akan membunuh 4 arah." Saat kata-kata itu jatuh, aura pembunuh yang menakutkan melonjak keluar dari badan, seperti sungai yang luas, langsung menghancurkan ke arah klan pedang awan hijau yang jaraknya ribuan mil. Kuat dan tak tertandingi, yang lain juga tidak lagi terkendali, melepaskan aura mereka satu demi satu, dan niat membunuh yang sangat besar naik ke langit, mengalir melalui langit dan bumi, seperti gelombang yang mengejutkan, niat membunuh seperti gelombang pasang. Pada saat ini, di markas besar klan pedang awan hijau, semua orang merasakan niat membunuh yang menakutkan. Apa yang terjadi? Semua orang dipenuhi dengan kengerian, dan mereka buru-buru mengesampingkan masalah yang ada dan bergegas keluar dari aula. Hanya untuk melihat niat membunuh yang menakutkan, seolah-olah itu adalah substansi, muncul di udara, seperti gelombang mengerikan yang mengalir secara horizontal, seluruh klan pedang King Yun bergetar. Murid-murid di bawah alam Tongshen tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu kuat, dan mereka semua berlutut di tanah, kulit mereka pecah-pecah dan 7 lubang mereka berdarah lebih dari 1 kali. Bahkan para pembudidaya di alam dewa yang melintas membungkus saat ini, terengah-engah, seolah-olah mereka ditekan ke punggung mereka oleh batu-batu besar. Niat membunuh dari puluhan kultivator Saint terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa di antara orang-orang itu, ada beberapa kultivator Saint King. Tepat pada saat ini, terdengar suara dentang, dan siulan pedang tajam bergema melintasi 10.000 mil sungai dan pegunungan. Segera setelah itu, 81 puncak dari klan pedang awan hijau menyala pada saat yang sama, dan aura pedang yang mengejutkan mengalir keluar dari atas setiap puncak. Setiap tenda pedang seperti pelangi yang panjang, tak tertandingi, dan meletus dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah 81 pilar raksasa di langit menyerang langsung ke langit, merobek awan. Dalam sekejap, 81 tenda pedang saling terkait satu sama lain dalam kehampaan, membentuk formasi pedang pelindung klan yang sangat besar yang menutupi klan pedang awan hijau di bawahnya. Segera, semua tekanan terisolasi. Klan pedang King Yun kembali tenang, dan semua orang tidak bisa lagi merasakan sedikit pun niat membunuh. Gemuruh. Tiba-tiba, di luar formasi pedang pelindung klan, langit runtuh, dan darinya melesat keluar kilin ungu, auranya yang menakutkan mengguncang 9 langit. Kehampaan ini semuanya bergejolak dan bergemuruh. Murid-murid dari klan pedang awan hijau mengangkat mata mereka dan melihat, hanya untuk melihat bahwa kilin itu agung, ditutupi sisik ungu tanpa noda, dan matanya mengalir dengan cahaya langit, sangat mengerikan. Tianji Wuji sedang duduk di belakang kilin ungu, seluruh badan memancarkan kekuatan yang mengerikan, seperti dewa iblis dari neraka. "Yun San, kursi ini ada di sini, keluarlah dan terima kematian." Suara Tianji Wuji seperti dentuman menggelegar, mengguncang kehampaan dengan keras seolah-olah akan runtuh, dengan jelas mentransmisikan ke telinga setiap orang di klan pedang awan hijau. Itu adalah Tianji Wuji dari klan Yin Yang. Seseorang mengenali Wuji Tianzun dan berseru kaget. Segera setelah itu, seekor singa emas bergegas keluar dari kehampaan. "Ya Tuhan, itu singa berkepala 9. Seseorang berseru. Orang hanya bisa melihat badan singa emas itu lebih besar dari rumah,
dengan 9 kepala tumbuh dari lehernya, dan rambutnya seolah-olah terbuat dari emas, berkilauan dan penuh dengan aura yang mendominasi. Feng Wanli duduk di atas punggung singa emas itu, seperti dewa surgawi yang turun ke dunia, agung dan luar biasa. Di bahunya, dia mengangkat pisau pemotong tulang merah besar, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, sementara juga dipenuhi dengan rasa darah yang kaya, seperti dia telah meminum darah ratusan juta makhluk hidup, menyebabkan orang kedinginan sampai ke tulang. Yun San, keluarlah, kakek Feng akan memenggal kepalamu dan merebusnya. Suara Feng Wanli memekakan telinga, untungnya, formasi pedang pelindung klan memblokir kekuatan suci dalam kata-katanya, jika tidak, suaranya saja bisa mengguncang banyak orang sampai mati. Dia adalah senior agung klan Yin Yang Feng Wanli. Apa yang membuat mereka marah? Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Murid-murid dari klan pedang awan hijau terkejut sekaligus kaget. Meskipun klan Yin Yang juga telah memprovokasi klan pedang King Yun 3 kali di masa lalu, hanya saja mereka semua adalah perkelahian kecil, dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke gerbang gunung untuk meraung di depan gerbang gunung seperti yang mereka lakukan hari ini. Selain itu, di masa lalu, ketika provokasi dilakukan, selalu murid-murid dari klan Yin yang turun tangan, tetapi kali ini, Wu Jitianzun dan Feng Wanli benar-benar turun tangan. Jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Murid-murid dari klan pedang awan hijau sangat marah dan menjadi sangat marah. Untuk benar-benar memanggil di depan gerbang gunung klan pedang awan hijau kami, keterlaluan. Hanya 2 orang yang berani berceloteh tentang membunuh patriark, kurasa mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Itu benar, ketika patriark dan senior agung bergerak, mereka berdua pasti akan mati. Alasan mengapa para murid dari klan pedang awan hijau ini begitu percaya diri adalah karena mereka merasa bahwa Wu Jitianzun dan Feng Wanli tidak dapat membunuh Yun San hanya dengan Wu Jitianzun dan Feng Wanli saja. Meskipun Tianji adalah kultivator Raja Bijak, klan pedang King Yun juga memiliki kultivator Raja Bijak, dan itu adalah senior agung leluhur klan Shen. Mereka juga tidak berpikir bahwa Feng Wanli akan menjadi tandingan Yun San karena Yun San adalah kultivator orang suci agung. Murid-murid dari klan pedang awan hijau dengan tingkat kultivasi yang rendah dan lemah ini bahkan tidak tahu bahwa tingkat kultivasi leluhur tua klan Shen telah lama jatuh dari alam. Mereka juga tidak tahu bahwa Feng Wanli sebenarnya adalah kultivator Raja Suci. Jika mereka tahu yang sebenarnya, maka mereka tidak akan meraung dan mengutuk, sebaliknya mereka akan berpikir, bagaimana mereka bisa lolos dari ini. Klan Yin yang benar-benar terlalu merajalela, berani lari ke klan pedang King Yun kami untuk menyebarkan keliaran mereka, bodoh. Siapa bilang tidak, jika klan Yin yang keluar dengan kekuatan penuh, maka masih akan ada pertempuran sengit, sekarang hanya mereka berdua, mereka hanya mencari kematian. Aku mengatakan bagaimana klan Yin yang menjadi semakin sombong dan mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, ternyata ada master klan seperti itu. Seperti kata pepatah, jika langit ingin binasa, ia akan merajalela terlebih dahulu, berani mencari masalah dari klan pedang King Yun kita, sepertinya klan Yin yang tidak jauh dari kepunahan. Menunggu patriark dan senior agung menyerang, mereka berdua sudah mati. Aku tidak tahu siapa yang memberi mereka keberanian, 2 orang hanya berani berlari ke sini dan berbicara keras tentang membunuh patriark, betapa bodohnya. Kenapa hanya Wu Jitianzun dan Feng Wanli yang datang? Bukankah kelima klan itu bersekutu? Mungkinkah klan Yin yang telah ditinggalkan oleh 4 klan lainnya? Kurasa Tianji Wuji terlalu bodoh, jadi 4 klan lainnya tidak mau bersekutu dengannya. Hahaha, sekelompok murid dari klan pedang awan hijau tertawa terbahak-bahak. Namun, dalam waktu kurang dari 3 detik, senyum di wajah mereka menegang. Kekosongan itu hancur terbuka, dan sebuah kapal perang perunggu besar membentang di langit, hanya untuk melihat bahwa di atas kapal perang perunggu itu berdiri para ahli dari 4 klan lainnya, dan 4 orang yang memimpinnya tidak lain adalah pemimpin klan-klan perbaikan surga dan 3 tuan suci. Selain itu, ada 20 ahli lainnya. Nafas mereka seperti naga, masing-masing dari mereka seperti api yang membara, kidan dari mereka penuh semangat dan hampir mendidih. Wajah para murid klan pedang awan hijau yang telah mengejek penguasa langit tak tertandingi sebelumnya berubah drastis. Astaga, kelima faksi ada di sini.
Bukan hanya penguasa Surgawi Wuji dan Feng Wanli, tapi juga Xiao Chonglou dari klan pengubah surga, dan para penguasa suci dari 3 tanah suci. Ada juga 20 orang yang kuat. Orang di belakang Xiao Chonglou adalah senior agung dari klan pengubah surga, Li Changqing, yang merupakan kultivator orang suci yang agung. Bagaimana para ahli dari 5 klan tiba-tiba datang tanpa tanda-tanda? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mungkinkah mereka mencoba memusnahkan? Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Para murid dari klan pedang awan hijau ini sangat ketakutan di wajah mereka dan punggung mereka berkeringat dingin. Pada titik inilah mereka menyadari bahwa jika hanya untuk membunuh Yun San, aliansi 5 faksi tidak akan mengirimkan begitu banyak kultivator. Orang-orang kuat dari 5 faksi telah tiba hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah untuk memusnahkan klan pedang King Yun.